Orang sukses adalah orang yang mampu berkata tidak. Nah, mampu berkata tidak itu adalah format dari disiplin. Ketika lu udah bisa kuasai diri lu bisa kuasai otot di diri lu yang namanya disiplin. Oke, ditawarin investasi A. Apakah saya mengerti A? Tidak, ya saya tidak investasi. Gue berkali-kali tolak investasi. Ya, ditawarin tim ini ada tambang nikel di sini, gue nggak peduli. Gue nggak ngerti bisnisnya, gue nggak mau ngerti itu nikel tipe 1 atau tipe 2. Ya, gue nggak mau nanti dikerjain karena gue nggak ngerti cara kerjanya smelter untuk jadi nikel tipe 1 gitu. Kalau tipe 2 nanti jadinya sendok. Gue nggak mau punya tambang nikel yang jadinya sendok sama gunting. Ditawari investasi di batu bara. Oh, gue tidak mengerti industrinya coal. Gue nggak mengerti dan gue nggak mau sok ngerti. Gue paham circle of competence gue. Gue paham tempat yang gue jago itu di mana. Nah, itu butuh yang namanya kebijaksanaan untuk lu bisa tahu tuh antara apa yang lu bisa kerjain dan apa yang lu nggak bisa kerjain. Ketika lu udah bisa kuasai diri lu lihat apa mana nih bisa dikerjain, mana yang tidak bisa dikerjain. Disiplin lu hari ini akan menentukan kekayaan lu di masa depan. Nah, ini prinsip kelima yang gue pegang ya. Kekayaan itu harus jadi berkat. Kalau kekayaan lu tuh tidak membawa kebaikan, itu akan jadi beban yang luar biasa untuk diri lu sendiri. Dan ini gue udah alamin di level gue. Kalian akan paham ketika lu sudah punya kekayaan yang sebenarnya bahwa uang itu hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Kekayaan itu bukan hak lo ya, tapi hanya dititip ke lo. Itu bisa kapanpun diambil dari lo. Kalau lo tidak mengelola dengan bijak, ya itu bisa diambil kapanpun. Keluarga yang sebesar Vanderbilt itu bisa diambil dalam sekejap. Sejak gue nganter minyak rambut ke JNE, ya, gue setiap kali dapat kembalian dari situ, walaupun itu buat gue makan, gue liat tukang sampah di pinggir, kadang gue kasih ke dia. Ini adalah kebiasaan yang sudah gue tanam dari sejak kecil. Selalu menyisihkan pendapatan untuk dibagikan ke orang lain. Kalau kamu adalah seorang pengusaha, ya jadikan bisnismu itu sumber untuk bisa bantu banyak orang, bisa mempekerjakan banyak orang, bukan hanya sarana untuk lu sendiri nyari untung. Gunakan uang yang lu punya itu untuk membangun, bukan hanya untuk menghancurkan. Uang yang bermanfaat itu akan selalu dikenang lebih lama dibanding harta yang ditumpuk. Reputasi dan nama baik, ini gue belajar, jauh lebih penting dibanding kemewahan apapun dan uang manapun. Semakin tinggi kekayaan lu, ya, harusnya semakin tinggi juga keinginan lu untuk melayani, ya. Jadi pelayan untuk masyarakat, untuk jadi kebaikan untuk manusia yang lain, untuk bisa sharing seperti ini. Kekayaan itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa membangun kekayaan yang bertahan. Gue udah coba ya semua jalan yang ada di dunia ini, jalan yang cepat, ya, jalan yang keras, jalan yang kasar, jalan yang sangat sulit, jalan yang mudah juga. Tapi akhirnya gue kembali balik ke satu jalan, yaitu jalan yang bijak.